Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, salam budi luhur. Ketemu lagi di mata kuliah keamanan komputer. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai melindungi sistem menggunakan antivirus. Nah, di mana buku referensi yang digunakan yaitu seperti yang terlihat pada layar. Kemudian ditambah juga dengan materi dari sikonsil.org yang diambil dari materi sertifikasi khusus yang ada pada website tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu berita keamanan atau security news. Di sini kita lihat pertama itu antivirus sekarang ini yang kebanyakan yang biasa juga digunakan oleh orang itu ada McAfee dan Symantec. Walaupun selain McAfee dan Symantec ini masih ada banyak antivirus lainnya, contohnya misalkan AVG dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini di berita ini McAfee dan Symantec itu menyatakan bahwa dari masing-masing hasil yang mereka dapat itu penjualan yang mereka dapat untuk penjualan antivirus menghasilkan sampai dengan 1,75 miliar dan 3,5 miliar. Nah, jadi keuntungan antivirus ini terhadap sistem kita yang ada di perangkat laptop ataupun PC kita masing-masing di rumah ataupun di kantor. Nah, kalau kita lihat di sini, virus itu memanfaatkan lubang keamanan yang belum ditemukan dan ditambal atau istilahnya dia zero day attack. Kemudian aman dari ancaman yang ada di email, misalnya di spam, terus yang ada di web, mungkin menggunakan SQL injection, kemudian aman dari malware, biasanya dari iklan-iklan yang ada di website. Kemudian banyak sebenarnya antivirus yang bisa digunakan selain McAfee dan Symantec tadi. Di antaranya itu ada Avast, kemudian ada Bitdefender, kemudian ada Avira. Nah, seringkali vendor-vendor pembuat antivirus ini mereka itu saling bersaing karena memang dari sisi bisnis itu sangat menguntungkan. Kemudian juga sangat menguntungkan bagi para penggunanya, apalagi yang berhubungan dengan komputer, atau laptop, PC, atau bisa juga gadget atau gawai, handphone. Nah, kita bisa lihat sumbernya dari sumber yang didapat. Ini data-data ini Trojan itu menginfeksi desktop kita sekitar 74,99%. Kemudian diikuti PUBS 21,45%. Dan virus-virus lain. Ini ada worm, kemudian ada adware yang mengeksploitasi aplikasi di komputer kita. Itu biasanya aplikasi Office sebesar 47,15%. Terus ada yang mengeksploitasi browser yang ada di desktop atau PC kita. Itu sekitar 23,47%. Yang ada di aplikasi di Android, di HP. Terus sekitar 20,68% aplikasi Java, 5,46% Adobe Flash Player, 2,47% dan PDF. Nah, ini dari sumber yang ada di internet, yaitu dari safety.com, safetydetective.com. Nah, ini berita keamanan. Jadi kalau kita lihat sangat penting antivirus itu dalam melindungi sistem yang ada di PC dan ataupun laptop kita. Berikutnya tujuan pembelajaran atau objektif dari pertemuan kali ini yaitu virus komputer paling berbahaya sepanjang masa, kemudian pengantar perangkat lunak antivirus, bagaimana perangkat lunak antivirus bekerja, perangkat lunak antivirus 2020,
langkah-langkah untuk menginstal antivirus di komputer kita, bagaimana cara menguji apakah antivirus itu bekerja, memilih software antivirus terbaik, konfigurasi antivirus McAfee, dan konfigurasi Kaspersky Pure yang biasanya kita unduh di website pada website antivirus tersebut secara gratis. Nah, kita lanjutkan pengantar perangkat lunak antivirus. Biasanya komputer yang terhubung atau tersambung ke internet itu selalu berisiko tinggi. Jadi disarankan untuk menginstal aplikasi atau perangkat lunak antivirus pada sistem atau komputer kita. Nah, kenapa? Karena memang sangat berisiko sekali untuk bisa diserang atau bisa ditempelkan melalui internet tersebut, jadi ke laptop ataupun PC kita. Virus dapat menurunkan kinerja komputer dan menghapus data-data yang ada di laptop atau komputer kita. Jadi dengan begitu, jika kita biarkan, maka lama-kelamaan virus yang ada di laptop atau PC kita itu akan memperlambat kinerja komputer kita. Jadi jangan heran kalau misalnya kita bekerja di komputer yang biasanya cepat, nah terus tiba-tiba menjadi lambat, itu perlu dicek. Makanya kita disarankan untuk menginstal perangkat lunak antivirus pada laptop kita itu biar aman. Kemudian program antivirus melindungi komputer dari virus. Nah, itu sebenarnya bukan virus saja, tapi juga melindungi komputer kita dari worm, kemudian spyware, trojan. Nah, itu yang tadi sudah dijelaskan pada berita keamanan, itu menyerang browser kita, kemudian juga menyerang eh, aplikasi Office, kemudian sistem, aplikasi PDF, nah dan lain sebagainya. Itu perlu kita antisipasi serangan tersebut dengan cara menginstal perangkat lunak antivirus. Selanjutnya, bagaimana perangkat lunak tersebut bekerja? Jadi sebagian besar perangkat lunak antivirus itu menggunakan dua teknik, yaitu menggunakan library antivirus atau kamus virus untuk mencari virus yang dikenal. Saat memeriksa file, kemudian mendeteksi perilaku yang mencurigakan dari program komputer. Jadi baik di laptop, PC, ataupun handphone, pendekatan dengan library virus. Jadi ketika sudah diinstal aplikasi antivirus ke dalam sistem laptop atau komputer kita, tentunya di dalam aplikasi antivirusnya itu akan menyimpan data-data virus yang sudah dikenali. Jadi nanti ketika ada virus, dia akan mengidentifikasi, mengenali virus tersebut, apakah cocok dengan yang sudah disimpan dalam library-nya. Kalau memang cocok, nah sudah dikenali, kemudian nanti virusnya atau akan dihapus atau bisa juga diperbaiki atau bisa juga dikarantina. Gitu. Kalau memang tidak ketemu atau itu termasuk jenis virus yang baru, nah maka disarankan kita untuk menginstal atau mengupdate aplikasi antivirus kita supaya nanti library-nya itu akan ikut terupdate. Juga akan mengenali virus-virus yang terbaru. Yang pertama pendekatannya, kemudian yang kedua pendekatan perilaku mencurigakan. Nah, jadi perangkat lunak antivirus biasanya itu akan mengidentifikasi, mengenal virus ketika kita menghubungkan atau mencolokkan flash disk kita ke dalam laptop atau ke PC. Nah, itu biasanya ada aplikasi yang biasa kita copy atau kita delete, hapus, dan sebagainya. Nah, itu akan diperhatikan, akan ditemukan jika dia mencurigakan dan akan
perangkat lunak antivirus itu akan memberikan peringatan, oh ini virus, ini bukan. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga, cara lain untuk mendeteksi virus adalah perangkat lunak antivirus akan mencoba melihat apakah kode-kode program yang ada di dalam laptop kita itu setelah kita misalkan mendownload ya, atau mengunduh dari internet menggunakan browser, kemudian kita unduh aplikasi-aplikasi. Nah, aplikasi mungkin yang berkaitan dengan pekerjaan kita. Nah, ini akan dilihat apakah di dalamnya itu terdapat kode-kode program yang mencurigakan, baik itu dalam bentuk ekstensinya yang berbentuk exe ataupun bat ataupun yang lain. Nah, biasanya kalau kita non aplikasi, aplikasi yang kita install bentuknya exe, nah itu akan dilihat. Nah, biasanya exe tersebut bisa langsung mengeksekusi, bisa kita install dan itu akan langsung berjalan dalam sistem operasi kita atau di dalam sistem kita. Nah, ini apakah di dalamnya itu mengandung kode-kode program yang sudah dimodifikasi. Nah, biasanya antivirus kita akan mendeteksi aplikasi tersebut. Jika memang itu membahayakan, dia akan memberikan peringatan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ini berbagai macam perangkat lunak antivirus tahun 2020. Ada Bitdefender, Norton, McAfee, Intego, Burgat. Nah, kita lihat di sini performanya, kemudian ratingnya. Kira-kira mana yang terbaik? Ya, kita bisa lihat di sini. Kalau ya disesuaikan saja. Kalau memang itu misalkan antivirusnya itu yang free atau ada versi gratisannya, silakan digunakan. Kalau memang itu berbayar, silakan ya, digunakan. Nah, tidak ada ruginya ketika kita mengeluarkan sedikit biaya untuk mengamankan sistem kita dibandingkan daripada nanti eh, aplikasi kita itu akan hilang atau terdelete gara-gara virus. Nah, silakan digunakan. Dengan rating ini bisa dipilih mana yang terbaik buat sistem kita. Kemudian selanjutnya memilih software antivirus terbaik. Nah, saat membeli perangkat lunak antivirus itu yang perlu kita perhatikan antivirus itu nah cari berbagai fitur dan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan dari aplikasi sistem kita. Yang penting yang perlu diperhatikan adalah ketika antivirus kita itu memindai atau mendeteksi virus, nah kita cari yang akurasinya cukup tinggi. Jadi dari sisi akurasi, library-nya itu cukup bisa untuk mendeteksi uh, virus yang terkini, yang bisa update secara otomatis. Nah, jadi di sini kita lihat dari sisi akurasi deteksi antivirusnya. Kemudian kita lihat juga dari sisi kecepatan pemindaiannya. Apakah pemindaiannya itu cepat? Nah, karena memang biasanya dia akan meminta memindai. Ketika dia mau memindai itu kita diminta untuk memilih drive mana yang akan dipindai. Baik itu flash disk ataupun hard disk kita. Nah, kalau misalkan hard disknya itu partisinya banyak, berarti yang harus dipindah itu tentunya juga banyak. Misalkan ada partisinya C, D, E. Nah, nanti satu-satu antivirus itu akan memindai masing-masing partisi tersebut. Nah, kita bisa melihat kecepatan dari antivirus tersebut dalam melakukan pemindaian atau scanning. Nah, kalau bisa pilih yang pemindaiannya itu cepat. Nah, kemudian yang ketiga adalah sisi pemanfaatan sumber daya. Nah, kalau bisa saat pemindaian ya yang sudah dilakukan pemindaian
itu tidak mengganggu sumber daya dari sistem aplikasi kita. Jadi ketika memindai itu biasanya lama. Nah, kita sambil menunggu apa sehingga ketika kita menunggu itu apa kita bisa sambil bekerja. Nah, jadi kalau bisa ketika kita sedang memindai kita bisa sambil bekerja dengan aplikasi yang lain. Misalnya sedang mengerjakan pekerjaan kantor ataupun pekerjaan rumah. Nah, ataupun pekerjaan kampus dan lain sebagainya. Nah, jadi ini syarat untuk yang perlu diperhatikan ketika kita membeli perangkat lunak antivirus supaya nanti tidak mempengaruhi kinerja sistem kita dari sisi akurasinya. Jadi kita lihat kemudian dari sisi kecepatan pemindaiannya, kemudian dari segi pemanfaatan sumber daya. Nah, selanjutnya memilih software antivirus terbaik. Kita mulai dari sini. Kalau bisa, antivirus itu bisa memblokir secara otomatis. Jadi memblokir ketika misalkan orang lain atau peretas atau orang yang jahat itu ingin mencuri data kita, mungkin berupa kata sandi ataupun informasi rahasia lainnya. Nah, itu harus bisa memblokir secara otomatis. Jadi kita bisa aman. Kemudian ada firewall dua arah. Nah, jadi memeriksa apakah perangkat lunak antivirus dilengkapi dengan perangkat lunak firewall. Ini perlu diperhatikan. Kalau memang ada, pilihlah antivirus tersebut. Nah, kemudian ada dukungan teknis. Dukungan teknis yang baik. Nah, contohnya misalkan seperti tadi, tidak mengganggu kinerja, kemudian tidak menghapus sembarangan, karena ada antivirus yang begitu dia langsung ketemu misalkan dengan file yang ekstensinya Excel, tidak diperiksa terlebih dahulu, itu dia langsung hapus, padahal mungkin itu tidak ada virusnya. Nah, itu perlu diperhatikan juga. Kemudian pengawasan orang tua. Nah, jadi kalau kita memilih antivirus, usahakan kalau memang bisa itu ada fitur-fitur untuk membantu keamanan ketika misalkan anak-anak itu akan menjelajahi atau surfing di internet biar aman. Ketika ada yang berbahaya, maka nanti ataupun di situ ada virusnya, langsung ada peringatan ya, atau warning dari penggunaan antivirus tadi. Nah, yang berikutnya itu instalasi yang mudah. Jadi kalau bisa cari perangkat antivirus yang memang ketika kita mau install itu mudah, ya, tidak membingungkan. Nah, sehingga kita sebagai pengguna yang menggunakan antivirus itu tidak bingung untuk menginstal. Cari yang mudah dan penginstalannya. Kemudian kalau bisa pemindaian virus untuk aplikasi kita itu bisa terjadwal. Jadi jadwalnya bisa kita tentukan. Jangan sampai kita sedang bekerja menggunakan perangkat komputer kita, kemudian antivirusnya itu melakukan pemindaian. Nah, jadi kalau seperti itu bisa saja akan mengganggu dari kinerja sistem operasi kita.
Nah, kalau bisa kita buat jadwal saja. Mungkin kita pilih waktu-waktu yang ketika kita tidak bekerja menggunakan komputer atau laptop kita. Jadi waktu-waktu yang uh, kita tidak menggunakan laptop lagi untuk bekerja. Nah, itu kita bisa setting jadwalnya. Itu apakah harian, mingguan, bulanan. Nah, itu kita atur saja seperti itu. Kemudian pembaruan otomatis. Nah, kalau bisa, jadi antivirus kita itu ada bisa melakukan pembaruan secara otomatis. Jadi ketika ada update-update terbaru, maka nanti karena biasanya update itu juga nanti akan mengupdate library atau kamus virusnya. Jadi dia akan bisa mengikuti perkembangan yang terbaru. Kalau misalkan ada virus-virus yang baru, nah dia akan uh, mengenali virus-virus yang baru tersebut. Kemudian deteksi dan pencegahan spyware. Kalau bisa, aplikasi antivirus kita itu bisa memeriksa komponen-komponen pencegah spyware. Jadi jika nanti ada spyware-nya, itu akan lebih bagus ya pencegah spyware-nya. Berikutnya itu adalah pemindahan email. Nah, jadi email itu juga bisa dipindai. Kan dia mengandung virus, spam, dan lain sebagainya. Nah, jadi dipilih apakah virus-virus email itu mengandung ancaman atau tidak. Nah, kalau memang di situ ada ancaman virus, mungkin bisa dihapus. Kalau di email Google atau Gmail, itu memang biasanya otomatis ada semacam filter. Jadi kalau yang dianggap berbahaya itu otomatis akan masuk ke folder spam. Nah, jadi pastikan kalau antivirus itu juga pastikan itu kita bisa juga meriksa email kita sendiri tanpa antivirus ya. Dan kalau mau yang lengkap ya seperti ini memang antivirusnya itu sangat mungkin dari sisi biaya itu sangat mahal. Nah, tapi kalau memang eh, kita ada budgetnya untuk antivirus tersebut ya silakan saja. Tapi kalau misalkan biayanya tidak terlalu banyak, kita sesuaikan saja dengan budget yang kita punya. Pilih antivirus yang sesuai dengan budget kita. Selanjutnya ini adalah langkah untuk menginstal antivirus di komputer. Jadi sebagian besar antivirus itu ketika kita mau menginstal itu sudah ada wizard otomatis ya. Dia akan mengarahkan, kita tinggal next saja. Jadi kalau bisa jika kita mengunduh kemudian kita melakukan penginstalan antivirus tersebut, maka caranya mudah, cukup sekali klik kemudian tinggal next dan selesai. Nah, seperti ini. Jadi ada petunjuknya. Ini ketika kita menginstal itu, nanti ketika ada persetujuan, nah kalau setuju nanti dilanjutkan.
Kemudian kita akan diminta untuk meninjau pengaturan, apa yang mau diatur, bagian apa saja, kemudian format file apa saja yang akan dipindai oleh antivirus tersebut, karena kaitannya dengan aplikasi-aplikasi yang nantinya ya aplikasi itu sangat beresiko untuk dimasuki atau disisipi oleh virus. Nah, berikutnya next sampai dengan selesai. Kalau sudah selesai, kita biasanya diminta untuk merestart komputer kita. Kita lanjut lagi, bagaimana cara menguji antivirus. Nah, caranya kita bisa buka notepad, kemudian kita ketikkan kode ini, kita simpan, kemudian kita beri nama. Misalkan kita namakan my file atau bebas lah ya, apa .com misalnya atau .exe ya, atau misalkan bat dan sebagainya. Setelah itu jalankan pemindaian antivirus kita. Nah, biasanya kalau memang dianggap virus, dia akan dihapus karena memang virus itu isinya kode-kode program seperti ini. Nah, ini yang biasanya bisa langsung menempel ke aplikasi-aplikasi, kemudian masuk ke dalam sistem kita dan akan merusak, bisa juga menghapus dari aplikasi-aplikasi sistem kita. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, selanjutnya ini konfigurasi antivirus McAfee. Jadi ini langkah-langkahnya, kita diminta untuk mengklik real time scanning, kemudian pilih scan your PC. Nah, ini sesuai dengan gambar ini ya. Dan diminta untuk pilih salah satu dari 3 jenis pemindaian yang mana yang mau kita gunakan. Akan dibaca nanti aturan-aturannya seperti apa. Kemudian di sini selanjutnya ada main security center console. Terus klik real time scanning, pilih schedule, scan setting, dan putuskan seberapa sering Anda ingin scan, apakah mau mingguan, bulanan, harian, ya silakan saja. Nah, kemudian setelah memilih opsi schedule scan setting, ada real time scan setting. Pilih jenis file lampiran dan lokasi yang diinginkan, yang mana, kemudian namanya apa, identifikasi itu ada virusnya, kemudian klik apply. Lanjut lagi, bagaimana mengkonfigurasi Kaspersky Pure. Langkahnya untuk aktifkan aplikasi. Nah, di sini ada beberapa yang perlu diaktifkan. Lihat apakah kita mau mengaktifkan, misalkan kita diminta untuk menambahkan kode-kode aktivasinya. Kalau tidak punya, ya kita pilih trial. Artinya kalau ada yang seperti ini, ini adalah aplikasi antivirus yang berbayar. Nah, kalau kita mau coba dulu trial license, kita biasanya bisa coba selama 1 bulan atau 30 hari. Atau kita bisa pilih untuk aktifkan nanti. Kita mau pakai dulu, itu boleh saja. Ada baiknya ketika kita ingin mendapatkan activation code-nya, berarti kita harus bayar. Karena aplikasi seperti ini aplikasi antivirus yang berbayar. Seperti itu. Oke, itu untuk pertemuan kali ini mengenai mengamankan sistem menggunakan antivirus. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.